Oke, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Sir. Sehat, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelumnya kita patut bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hingga saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman Islam dan juga kesehatan. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita terlebih dahulu tundukkan kepala, angkat tangannya supaya kita berdoa. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, jadi Bapak senantiasa mendoakan kalian ya. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah itu dalam keadaan sehat semuanya. Ini kita akan masuk ke materi kita sebenarnya setelah habis ya, udah selesai itu sampai gerak melingkar kemarin. Maka untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mereview materi yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan mereview materi di bab yang pertama, yaitu tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi di psikologi, Bapak ada buatkan kuis ya. Kuis itu sebenarnya diperuntukkan untuk kalian yang nilainya itu di bawah 90 ya. Jadi yang nilainya masih di bawah 90 kan kemarin Bapak ada laporkan rekapitulasi nilai kepada wali kelas. Mudah-mudahan wali kelas sudah men-share di grup WA kalian ya, yang banyak komunikasi ke Bapak itu di kelas Mendel. Kelas yang lain Bapak belum terima laporan apakah ada nilai yang belum Bapak masukkan ke rekapitulasi atau memang sudah benar ya. Ini khusus yang kelas Mendel ini banyak kemarin beberapa yang melaporkan bahwasanya Pak, saya sudah mengerjakan nilai kuis tapi kenapa masih kosong di daftar kumpulan nilainya, maka Bapak perbaiki. Jadi bagi kalian itu yang Bapak share itu dicek ya nilainya. Jadi kalau ada yang mungkin kelupaan Bapak belum masukkan, itu silakan WA ke Bapak ya. Fotokan aja nilainya. Nanti akan Bapak perbaiki nilainya ya. Seperti itu. Ya, untuk kelas Einstein, Dalton dan Galileo ya Bapak tunggu. Jadi dari rekapitulasi nilai itu ada nanti di akhirnya itu nilainya nampak itu. Jadi bagi yang nilainya masih di bawah 90, silakan kerjakan kuis untuk yang pertemuan hari ini itu untuk memperbaiki nilai yang ada di bab pertama ya. Jadi nanti ada dua yang akan Bapak ambil, nilai hari ini dan nilai yang besok. Nah, untuk yang besok jangan dikerjakan dulu ya. Besok Bapak jelaskan dulu, setelah itu baru kalian kerjakan ya untuk yang kuis esok hari. Baik, dari sini ada yang mau ditanya untuk masalah nilai terlebih dahulu, Nak? Oh, katanya Sir belum dikasih rekap nilainya, Sir. Oh ya, baik, mungkin nanti Bapak akan komunikasikan lagi ke wali kelas kalian supaya bisa disampaikan ke kalian ya, jadi nampak nanti nilainya. Oke deh, sekarang mungkin Bapak akan lanjutkan materinya, ini materi review ya. Mudah-mudahan masih ingatlah ya tentang materi di bab yang pertama. Ini pokok bahasannya ya. Jadi ada besaran pokok. Kita akan bahas tentang besaran turunan, satuan,
kemudian dimensi, angka penting, notasi ilmiah. Ya, indikatornya yang pertama mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua mengidentifikasi satuan, kemudian mengidentifikasi dimensi besaran pokok dan turunan, kemudian menjelaskan operasi angka penting dan menjelaskan notasi ilmiah. Jadi itu beberapa indikator pembelajaran untuk kesempatan kali ini ya. Nah, ini Bapak tampilkan ya. Ini ada besaran, dimensi dan satuan. Bapak nggak akan jelaskan lagi tentang apa sih besaran itu, apa satuan itu ya. Karena ini kan sekedar review ya, sekedar review. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja ditanya. Nanti boleh juga dilihat video pembelajaran kita yang telah lewat tentang besaran, satuan dan juga dimensi ya. Nah, ini Bapak tampilkan tabel tentang ada besaran pokok, kemudian ada satuan, ada dimensi juga. Jadi seperti yang udah kita pelajari ya, besaran pokok itu ada 7 yang memiliki dimensi, ditambah 2 besaran tapi tidak punya dimensi, yaitu sudut datar dan sudut ruang ya. Besaran pokok itu yang 7 itu adalah ini, pertama panjang ya, lambangnya adalah L kecil ya, ini dari bahasa asing ya, length. Jadi lambangnya L, kemudian dimensi simbolnya adalah ada tanda kurung siku ya. Kemudian dituliskan dengan huruf kapital L besar. Kemudian ini adalah satuan internasional ya, satuan internasional untuk panjang adalah meter. Kemudian kalau notasi meter itu dituliskan M kecil gitu. Massa lambangnya M, dimensinya M besar, satuannya kilogram dalam satuan internasional. Kalau dituliskan notasinya kg ya, kilogram. Selanjutnya mungkin bisa kalian lihat sendiri ya. Ini suhu, dimensinya ini theta ini ya, dibaca theta. Satuannya Kelvin, notasinya K besar. Ini adalah tabel dimensi, besaran, dan juga satuannya. Pak lanjut. Nah, ini angka penting ya. Jadi angka penting itu adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran ya. Jadi setiap kalian mengukur nilainya terbaca berapa nilainya atau berapa angkanya, maka angka yang terbaca itu merupakan angka penting. Jadi angka penting di sini adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Ada aturan-aturan dalam angka penting. Ini Bapak ingatkan kembali. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 itu termasuk angka penting. Jadi ini kan nggak ada angka nolnya ini. Jadi di sini angka pentingnya ada berapa? 4 ya? 4. Ya. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 itu termasuk juga angka penting. Ya. Jadi misalkan yang ini ada angka 0, ya, dia terletak di antara 3 dan 5. 3 dan 5 itu bukan 0 ya. Berarti angka 0 di sini merupakan angka penting. Begitu juga dengan ini. Ya. Maka di sini angka pentingnya ada 6. Ya, ada 6 ya. Ini tadi ada 4. Kemudian yang terakhir, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, yang terakhir, dan di sebelah kanan tanda desimal. Itu termasuk angka penting. Jadi kalau ada tanda koma di sini, angka 0 yang ini itu dihitung sebagai angka penting. Maka untuk yang 82,000 itu adalah angka pentingnya sebanyak 5 ya. Nah, terus ada juga angka yang bukan angka penting.
Nah, contohnya ini, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal. Jadi kalau nggak ada tanda komanya, maka angka 0 yang ini itu bukan angka penting. Maka di sini jumlah angka pentingnya ada 2. Ya, bagus. Kemudian yang berikutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama, itu juga bukan angka penting. Jadi ini semua itu bukan angka penting. Maka jumlah angka pentingnya di sini 2. Iya. Nah, ini adalah aturan dalam menentukan jumlah angka penting, ya. Kemudian operasi angka penting. Nah, intinya gini, kalau dalam penjumlahan pengurangan, ya, kalian lihat aja bilangan di belakang komanya ini kan ada berapa di belakang komanya? Ada 3 ya? Ada 3. Kalau yang di sini, yang bawah? 4, Sir. Ada 4 ya. Nah, jadi kalau dalam penjumlahan, aturan penjumlahan atau pengurangan, itu hasilnya itu harus dituliskan berdasarkan jumlah koma yang paling kecil, ya. Jadi kalau ini 3 di belakang koma, ini 4, maka hasilnya itu harus dituliskan di belakang komanya 3. Gitu. Nah, ini kan kalau dijumlahkan 4,2683, di belakang komanya kan ada 4 ya. Maka nggak boleh dituliskan seperti ini. Kita harus ubah supaya di belakang komanya itu 3. Karena di soal yang paling sedikit adalah 3 di belakang komanya. Maka ini harus dibulatkan, ya. Maka aturan pembulatan, kalau bilangannya, ini kan bilangannya 3 ya. Kalau lebih dari 5, dia dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, dibulatkan ke bawah, ya. Kalau pas-pas 5, masih ingat, kalau pas-pas 5 nilainya, maka lihat angka sebelum 5. Kalau bilangan genap, maka dia dibulatkan ke bawah. Tapi kalau bilangan ganjil, dia dibulatkan ke atas, ya, kalau 5. Nah, maka ini karena 3 di bawah 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Ini kan pilihannya 8 atau 9 mau dibulatkan kan? Maka ditulis 4,268. Gitu. Misal nih, ini Bapak ubah jadi 4,2685. Kalau dibulatkan jadi berapa nih? Dibulatkan 3 angka di belakang koma. Jadi berapa? 4,266 4,268. 8. Iya, 8. Kenapa 8? Karena Sebelum 5 genap. iya, betul Adelia. Sebelum 5 bilangan genap 8. Maka dia tetap 8. Namun kalau dibuat misalkan 4,2635, maka ini jadi berapa kalau dibulatkan? 4,264. Iya, 4,264. Karena angka sebelum 5 itu bilangan ganjil. Iya. Itu ya. Nampak ini angkanya? Taruh Pak hapus dulu. Nah, ini ada contoh
yang berikutnya. Nah, ini di belakang komanya 2 ya. Yang ini 3. Maka hasilnya harus berapa? Di belakang koma? 2, Sir. Ya, harus 2. Nah, ini hasilnya kan kalau dikurangkan 210,682. Jadi kalau mau dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, maka menjadi 210,68. Seperti itu. Nah, penjumlahan sama pengurangan aturannya seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian, ini lihat jumlah angka pentingnya untuk bilangan perkaliannya. Ya, kalau ini 5,24 kan 3 angka penting, 2,5 itu 2 angka penting. Maka hasilnya harus dituliskan berdasarkan jumlah angka penting yang paling sedikit. Ya, jadi kalau di soal ada 3 sama 2 bilangan jumlah angka pentingnya, ya, maka hasilnya harus dituliskan 2 angka penting. Ya. Hasil perkalian ini adalah 13,100. 13,100 itu berapa angka pentingnya? 5. Iya, 5 ya. Nah, ini harus diubah supaya jadi 2 angka penting. Nah, maka ini dibulatkan ya. Jadinya 13 saja. Gitu. 13 ini kan 2 angka pentingnya. Maka harus dituliskan 13. Gitu. Nah, selanjutnya boleh juga dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah atau bilangan berpangkat. Ya. Boleh juga nanti diubah ke dalam bilangan berpangkat. Contohnya gini. 38 itu kan 2 angka penting. Sedangkan 0,05 itu 1 angka penting. Hasilnya kan harus 1 angka penting kan? Karena yang paling kecil adalah 1 angka penting. Hasil pembagiannya kan 760 nih. Maka 760 kita harus ubah supaya nilainya 1 angka penting. Maka dibulatkanlah menjadi 800. 800 ini sebenarnya udah bisa. Ya, karena 800 itu kan 1 angka penting. Hanya 8 aja kan angka pentingnya. Nah, bisa juga 800 ini diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bilangan berpangkat. Jadi 800 itu dituliskan menjadi 8 kali 10 pangkat 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk bilangan ini sendiri itu namanya bilangan real ya. Itu angkanya berada di antara 1 sampai 10 ya, 0 sampai 10 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 dituliskan. Nah, gitu. Paham sampai sini, Nak? Ini mengingatkan lagi nih pembelajaran yang sebelumnya udah kita pelajari. Paham, Sir. Paham ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah pemangkatan ya. Nah, kalau pemangkatan kita lihat jumlah angka penting di soalnya aja. Ini bilangan berpangkat. 25 kuadrat, ini angka pentingnya berapa? 2, Sir. 2, Sir. 2, ya. 2 ya. Jadi kalau hasil 25 kuadrat itu kan 625. Jadi 625 ini harus diubah menjadi 2 angka penting. Ini kan masih 3 angka penting. Nah, diubah maka harus dibulatkan. Ya. Nah. Jadi kalau dibulatkan ini menjadi 620 ya. 620 ya. Karena angka sebelum 5 bilangan genap.
Tapi kalau nanti kalau nggak genap bilangannya berarti naik dia. Nah, ini jadi 620. 620 ini sebenarnya dua angka penting nih kan. Nah, sudah bisa. Tapi kalau mau dibikin lagi ke dalam bentuk notasi ilmiah, maka seperti ini, 6,2 kali 10 pangkat 2. Jadi dalam notasi ilmiah itu yang dilihat jumlah angka pentingnya adalah bilangan realnya yang di depan ini. Kalau ini namanya kan orde ya, bilangan berpangkat, 10 pangkat berapa. Ini nggak dilihat. Jadi menentukan jumlah angka pentingnya dari bilangan realnya. Jadi yang ini, 6,2 itu 2 angka pentingnya. Jadi kalau untuk bilangan berpangkat, lihat di soal. Jumlah angka pentingnya berapa, hasilnya harus segitu juga. Contoh yang kedua. Ini Bapak hapus dulu. Ya nampaknya. Oke, yang kedua, ini 123. Berapa angka pentingnya? 123 kuadrat. 3, Sir. 3 ya. Oke. 3. Berarti jawabannya harus 3 juga kan? 15.129 itu kita bulatkan menjadi 15.100. Sudah? Baru 15.100 ini sebenarnya udah 3 angka penting, udah bisa. Nah, tapi kalau mau diubah ke dalam notasi ilmiah menjadi 1,51 kali 10 pangkat 3. Gitu. Kalau ini bisa ya, kenapa 10 pangkat 4 ya? Bisa, Sir. Bisa, oke. Contoh yang berikutnya, 5.000, akar dari 5.625. Ini berapa angka pentingnya? 4. 4. Oke. Maka hasilnya harus 4 angka penting. Hasil kuadrat dari ini 75. 75 itu 2 angka penting kan? Karena 2, maka harus diubah menjadi 4 angka penting. Maka ditambahkan 0,00. Nah, ini jadi 4 angka penting nilainya. Gitu. Kemudian ini akar 18, ini 2 angka penting, hasilnya itu 4,24264. Ini kan angka pentingnya ada 6, maka harus diubah menjadi, dibulatkan menjadi 4,2. Nah ini sama ya, 2 angka penting, maka jawabannya harus 2 angka penting juga. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya? Sampai sini? Pas? Pas, Sir. Pas, Pas, oke. Sir. Baik. Kita ke contoh-contoh soal aja ya. Ini contoh soal menentukan dimensi ya. Volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang itu meter, lebar juga satuannya meter, tinggi juga meter. Dimensi dari meter itu kan L ya simbolnya. Maka L kali L kali L jadinya L pangkat 3. Massa jenis itu rumusnya adalah massa per volume ya. Massa itu dimensi apanya? Satuannya kilogram ya. Dimensinya adalah M. Kemudian volume itu meter pangkat 3. Maka kalau meter dimensinya kan L, jadinya L pangkat 3. Gitu. Ini bisa ya? Bisa. Bisa. Ini juga bisa ya, perpindahan. Ini kan meter ya, meter ini waktu satuannya sekon. Meter dimensinya L, sekon dimensinya T. Jadinya LT pangkat negatif 1. Ini naik ke atas, T-nya jadi pangkatnya pangkat negatif jadinya. Nah, kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon. Meter per sekon itu LT minus 1 ya. Waktu itu T, ini kan sekon ya satuannya. Maka
dimensinya menjadi LT pangkat minus 2. Min 2. Iya. Oke lah. Ini Bapak rasa kalian udah bisa lah, udah ngerti lah ini ya. Nah, ini ada contoh soal. Kita disuruh cari C itu besaran fisika apa, gitu kan? Gimana itu cara ngerjakannya? Ingat, Mas Ian? Ingat nggak? Pertama, Ingat, Sir. ingat ya. Diapain dulu ini pertamanya? A kuadrat sama dengan B per C, Sir. Oke, A kuadrat sama dengan B per C. Selanjutnya? Yang ditanya C-nya ya, berarti C sama dengan B per A kuadrat. Kuadrat. Ya. B katanya satuannya Newton per meter kubik. Ya kan? Nah, Newton itu, apa itu Newton? Ini kan berarti Newton per meter kubik, ya kan? Per A itu katanya satuannya meter per sekon. Berarti kita tulis ini meter per sekon, gitu ya. Ini Newtonnya belum Bapak ubah. Ini kan berarti Newton per meter kuadrat ya, sorry bukan kubik tadi Bapak sebut. Newton meter kuadrat dikali, ini dibalikan ya, sekon per meter, gitu kan? Berarti Newton sekon meter pangkat Min 2. min 2. 3. Min 3. Ya kan? Iya, Nah, Sir. Newton itu kan satuan dari gaya ya. Ya kan? Iya, Ingat Sir. rumus gaya apa? Di SMP dulu. Massa dikali percepatan ya. Oke. Massa satuannya apa? Kilogram. 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 Percepatan? Meter per second 2. Iya. Meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, inilah sama dengan Newton. Kan gitu. Oh, siap. Marcelino, suara apa itu, Marcel? Konser. Ayo ke situ. Konser. Oke. Jadi Newtonnya kita ganti menjadi kilogram, meter, gitu kan? Ini sekonnya Bapak naikkan ke atas, jadinya negatif 2. 5. Iya. Negatif 2 kan? Kilogram, meter, sekon, negatif 2. Nah, itu si Newton. Baru kita sambungkan lagi, dikali S, meter, pangkat, negatif 3. Gitu kan? Jadinya apa nih? Kilogram, meter, pangkat 1. Ini meter, pangkat negatif 3. Jadinya? Meter pangkat min Meter 2. pangkat min 2. Iya. Oh, sorry. Oke, kilogram, meter, pangkat min 2 ya. Oke. Sekonnya? Min 1. Min 1. 1. Sekonnya apa? Min 1. Min 1. Ada yang salah nggak ini kira-kira? Ada, Sir. Dasar. Apa? Kuadrat, Sir. Kuadratnya Ini yang lupa kita. Ini A dikuadratin kuadratnya. kan? Hanya A kuadrat. Kuadratnya, Sir. Iya. Berarti ini sekon kuadrat. Ini juga meter Kuadrat.
kuadrat. Kuadrat, Sir. Iya. Oke. Berarti ini Newton sekon pangkat 2. Sorry. Pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Meternya pangkat berapa? Berapa dia? Min 4, Sir. Min 4, Sir. Iya. Min 4. Oke. Terus berarti kilogram meter sekon pangkat min 2. Ini S-nya pangkat 2. Ini pangkat min 4. Oke. Berarti ini mati ya. Sekon pangkat negatif 2 sama sekon pangkat 2 mati ya. Iya, Ya kan? Sir. Oke. Yes, Sir. Meter ini min 4. Jadinya min? Min 3. Iya. Ya, min 3, Sir. Atau ini kilogram per meter kubik atau massa per meter kubik itu volume ya. Oke. Massa per volume itu apa? Besaran fisika apa yang rumusnya massa per volume? Massa jenis, Sir. Iya, massa jenis atau simbolnya rho ya. Maka besaran fisika C itu adalah massa jenis. Aja. Iya. Ini bisa? Kalau disuruh buktikan? Kalau identik, syarat identik, dimensinya sama. Nah, kalau dimensinya sama berarti dia identik. Maka kita cek untuk bagian A. Energi potensial. Itu kan M kali G kali H ya. Atau kilogram meter per sekon kuadrat dikali H itu satuannya meter. Berarti ini satuannya kilogram meter kuadrat sekon negatif 2. Berarti dimensinya apa itu? M, L pangkat 2, T negatif 2. Ini dimensi dari energi potensial. Sedangkan untuk energi kinetik, itu rumusnya kan setengah MP kuadrat. Setengah itu nggak kita tuliskan lagi karena nggak ada dimensinya. M, massa. Massa itu kilogram. V, kecepatan, berarti meter per sekon. Ini dikuadratkan. Maka satuannya menjadi kilogram meter pangkat 2, sekon pangkat negatif 2. Maka dimensinya adalah ML pangkat 2, T negatif 2. Ya. Sama? Sama. Sama. Kalau sama berarti dia terbukti bahwasanya identik. Ya. Bagian B, kita cari usaha. Usaha itu simbolnya W, rumusnya adalah F kali A. F kali S. F kali? A. Gaya kali perpindahan. Iya, gaya F kali kali- perpindahan. Gaya kali itu adalah kilogram meter sekon negatif 2, ya kan? Sedangkan S perpindahan itu satuannya meter. Berarti satuannya kilogram meter pangkat 2 sekon negatif 2. Cocok? Maka Cocok, Sir. dimensinya ML pangkat 2, T negatif 2. Ini dimensi usaha. Energi, dimensinya ini juga. Berarti antara usaha dengan energi identik. Ya kan? Identik, Sir. Iya. Iya, Sir. Oke lah, Bapak rasa sampai sini dulu. Ya, waktunya sudah cukup 30 menit. Mudah-mudahan nanti soal-soal yang ada di kuis psikologi untuk yang hari ini bisa kalian kerjakan dengan benar ya.
Nah, itu untuk perbaikan untuk yang nilainya masih di bawah 90. Ya. Yang udah 90 gimana, Sir? Yang udah 90 boleh dikerjakan lagi ya sebagai latihan penguatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya, Nak? Sir, Ya, silakan. Ada? itu kan Sir perbaikan nilainya dulu dikerjakan di Galileo kan Sir. Sekarang di Einstein atau Galileo Sir? Kalau yang sekarang di Einstein, Nak. Oke Sir. Sebenarnya nanti ditengok aja namanya, karena Bapak lihat nama kalian itu beberapa masih ada yang double. Terdaftarnya di 2 kelas ada itu nama kalian. Nanti lihat aja, pakai kelas yang sekarang. Kalau misalkan sekarang udah pindah ke Einstein, namanya ada di Einstein, maka kerjakan di folder Einstein. Ya, nanti nilai yang Bapak rekap sebelum tanggal 20 November itu kalau kalian sudah kerjakan, fotokan nilainya, kirim ke WA Bapak. Tapi yang setelah 20 November itu nanti rekapnya bisa kalian lihat di awal Desember ya. Nanti Bapak share lagi ke wali kelasnya. Ada pertanyaan lagi, Nak? Cukup? Cukup, Sir. Oke, baik. Kalau cukup, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.